Ketakutan adalah penghancur terbesar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lolos darinya. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, "Bukan kematian atau rasa sakit yang harus ditakuti, tetapi ketakutan akan rasa sakit atau kematian." Namun bagaimana kita bisa mencapai kebebasan seperti itu ketika rasa takut merasuki setiap aspek kehidupan kita? Ketakutan bukan hanya sekadar perasaan. Itu adalah kekuatan rantai yang menahan kita untuk melangkah maju. Ketakutan membisikkan di benak Anda bahwa Anda tidak cukup baik atau bahwa kegagalan akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa takut akan kegagalan telah menghancurkan mimpi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sebelum mereka diuji. Ketakutan membuat kita ragu, menghindari penolakan dan menghindar dari rasa sakit, sementara di sepanjang jalan menuju transformasi. Namun, ada orang-orang yang telah mengatasi rasa takut mereka. Mereka bukanlah pahlawan super, tetapi hanya orang-orang yang mengerti bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan keadaan, kita dapat sepenuhnya mengendalikan respons kita. Saya akan memandu Anda melalui 10 pelajaran dari filosofi Stoik untuk mengubah hidup Anda. Kita akan mengeksplorasi cara menaklukkan rasa takut, menguasai pikiran Anda, dan merangkul kesulitan sebagai bagian integral dari kehidupan. Selangkah demi selangkah, Anda akan menemukan kekuatan, ketenangan, keberanian, dan ketahanan. Pelajaran ini tidak hanya teoritis, mereka adalah alat praktis yang dapat Anda terapkan segera untuk mengubah hidup Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap menghadapi ketakutan Anda dan menemukan kebebasan sejati? Jika jawaban Anda adalah ya, tinggalkan komentar yang mengatakan "saya siap", dan mari kita mulai perjalanan ini sekarang. Pertama, fokus pada impian Anda. Ketakutan seperti bayangan yang terus-menerus membayangi hidup kita, membisikkan keraguan dan mendirikan penghalang untuk aspirasi kita. Namun, mimpi, gambaran kemungkinan yang jelas, adalah cahaya yang menghilangkan kegelapan itu. Dalam filosofi Stoik, mimpi dan tujuan dianggap sebagai bintang penuntun, menerangi jalan melalui ketidakpastian hidup. Ketika kita fokus pada impian kita, ketakutan kehilangan kekuatannya, karena pikiran dengan tujuan tidak memiliki ruang untuk ragu-ragu. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Mimpi tidaklah sia-sia. Mereka adalah kekuatan pendorong di balik kemajuan manusia. Tanpa mimpi, hidup menjadi stagnan dan keputusasaan berakar. Alkitab juga menggarisbawahi kebenaran ini, mengajarkan bahwa di mana tidak ada visi, orang-orang binasa. Para pemimpi yang berani membayangkan hari esok yang lebih baik, dan melalui visi itu, mereka terbebas dari rantai ketakutan. Ketika Anda menjangkarkan diri pada mimpi yang menginspirasi, tantangan hidup berubah dari rintangan menjadi batu loncatan. Mimpi memberikan kejelasan dan energi, menjaga semangat tetap hidup bahkan di saat-saat yang paling sulit. Pertimbangkan kisah seorang wanita yang sangat ingin berlari maraton. Meskipun tidak pernah menjadi atlet, mimpinya awalnya tampak tidak mungkin tercapai. Perjalanan 42 km yang melelahkan menuntut daya tahan dan tekad. Suara-suara yang menakutkan mengingatkannya pada usianya, kurangnya pengalaman dan kemungkinan gagal. Namun dia memilih untuk fokus pada garis finish daripada keraguannya. Setiap latihan lari dan setiap otot yang sakit menjadi bukti komitmennya terhadap mimpi itu. Rasa takut tidak cukup baik secara bertahap digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang. Dan pada hari perlombaan, dia tidak hanya melewati garis finish fisik, tetapi juga garis finish keraguan dirinya. Mimpi ini tidak terkait dengan karier atau keuangan. Itu sangat memperkaya hidupnya dengan mengajarinya ketahanan dan menyalakan rasa tujuan. Ukuran mimpi juga penting. Mimpi kecil mungkin tidak menghasilkan cukup energi untuk mengatasi rasa takut. Berani bermimpi cukup besar sehingga kegagalan menjadi tidak dapat diterima. Mimpi besar berfungsi sebagai perisai dan pedang yang melindungi Anda
dari bisikan, keraguan, dan mendorong Anda untuk mengambil tindakan. Rasa takut gagal sering melumpuhkan kita, entah itu rasa takut kehilangan uang, menghadapi penilaian sosial, atau mengalami kekecewaan pribadi. Namun, dengan berfokus pada potensi imbalan dari sebuah mimpi, kita menggeser pola pikir kita dari penghindaran ke ambisi. Kuncinya adalah mengambil langkah pertama, mengetahui bahwa setiap tindakan membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda bayangkan. Pada akhirnya, filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa keyakinan, usaha, dan tujuan bekerja sama untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Bagi mereka yang percaya pada kekuatan yang lebih tinggi seperti Tuhan, mimpi bukanlah pengejaran soliter, tetapi inspirasi ilahi. Percayalah pada prosesnya, percaya pada kemampuan Anda, dan percayalah pada kekuatan yang membimbing hidup dan impian Anda menuju kenyataan. Ketika rasa takut mengetuk pintu, biarkan impian Anda menjawab. Dalam keheningan saat rasa takut mundur, Anda akan menemukan kehidupan yang berubah, tidak hanya selama 40 menit tetapi selamanya. Kedua, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar memengaruhi kemampuan kita untuk mencapai potensi. Epictetus berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentang hal-hal. Kata-kata filsuf Stoik ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kita memandang dunia serta lingkungan sekitar kita dapat secara mendalam memengaruhi potensi dan masa depan kita. Seperti kutu yang terperangkap di dalam area, kita dengan mudah dibatasi oleh batasan yang diberlakukan oleh lingkungan kita. Namun, ingatlah bahwa potensi sejati tidak pernah padam. Ia hanya menunggu kita untuk membebaskan diri dari hambatan eksternal. Bayangkan benih oak yang kuat yang membawa di dalamnya kemampuan untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Namun, jika benih itu ditanam dalam pot kecil, akarnya akan dibatasi dan pertumbuhannya terhambat. Kita manusia mungkin membawa mimpi besar, tetapi jika kita hidup di lingkungan yang penuh dengan keterbatasan dan negativitas, kemampuan kita untuk berkembang berkurang. Lebih jauh lagi, lingkungan tidak hanya memengaruhi kita tetapi juga berdampak pada generasi berikutnya, seperti bagaimana generasi muda meniru lompatan rendah generasi sebelumnya karena keterbatasan yang diwariskan. Ilustrasi yang jelas dari pelajaran ini adalah kisah John, seorang pemuda yang tumbuh di desa miskin, di mana mimpi besar seringkali dianggap sebagai khayalan. Meskipun tidak memiliki akses ke sumber daya pendidikan dan menghadapi tekanan keluarga untuk melanjutkan tradisi pertanian, John tidak pernah menyerah pada mimpinya menjadi insinyur teknologi. Di bawah cahaya redup lampu minyak, dia belajar sendiri menggunakan buku-buku lama yang dia pinjam. Ketika diberi kesempatan untuk pindah ke kota, John bekerja sebagai buruh kasar untuk mencari nafkah sambil mengejar pendidikan kuliahnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia tidak hanya lulus tetapi juga mendirikan perusahaan teknologi yang membawa pendidikan ke komunitas yang kurang mampu. Kisah John membuktikan bahwa tidak ada lingkungan yang dapat membatasi seseorang jika mereka bertekad dan percaya pada potensi mereka sendiri. Namun, bagaimana seseorang dapat mengatasi keterbatasan lingkungan mereka? Mulailah dengan menciptakan ruang yang positif dan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda untuk tumbuh. Jauhi mereka yang menyebarkan hal-hal negatif atau keraguan, karena mereka seperti tutup toples yang menahan Anda. Sebaliknya, perluas spot Anda, jelajahi peluang baru, dan tempatkan diri Anda dalam situasi yang menantang potensi Anda sendiri. Anda adalah benih Tuhan yang membawa hadiah unik dan kekuatan untuk mengubah dunia. Jangan biarkan siapapun atau keadaan apapun membatasi Anda. Bermimpilah besar, begitu besar sehingga Anda tidak dapat hidup tanpanya. Ketika Anda mengubah lingkungan Anda tidak hanya membuka potensi Anda, tetapi juga menginspirasi orang lain. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa hadiah khusus yang hanya Anda miliki yang dapat mengubah hidup Anda dan kehidupan orang-orang di sekitar Anda? Di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi cara mengidentifikasi hadiah unik yang diberikan Tuhan kepada Anda dan memanfaatkannya untuk mencapai kesuksesan yang pantas Anda dapatkan.
jangan lewatkan, karena ini adalah kunci untuk membuka potensi sejati Anda. Ketiga, temukan dan kembangkan hadiah Anda. Dalam Permadani Agung, kehidupan kita masing-masing dikaruniai bakat unik, gairah, atau tujuan yang membedakan kita. Namun, perjalanan untuk menemukan dan memelihara bakat ini jarang mulus. Hal ini menuntut keberanian, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi melampaui batasan yang diberlakukan oleh orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah menjauhkan diri dari mereka yang tidak memiliki visi atau ambisi. Orang-orang ini, baik teman, kolega, atau bahkan keluarga, seringkali memproyeksikan ketakutan dan keterbatasan mereka kepada Anda. Ketidakmampuan mereka untuk melihat melampaui keadaan mereka saat ini dapat menghambat potensi mereka. Misalnya, komedian Steve Harvey menghadapi skeptisisme dan keraguan dari keluarganya sendiri ketika dia menyatakan mimpinya untuk menjadi seorang komedian. Mereka menolak aspirasinya sebagai hal yang tidak realistis dan menyarankannya untuk mengejar jalur karier yang lebih aman. Namun, Steve tahu jauh di lubuk hatinya bahwa bakatnya terletak pada membawa tawa dan inspirasi kepada orang lain. Dengan memilih untuk percaya pada visinya daripada keraguan orang lain, dia mengubah gairahnya menjadi warisan yang mengubah hidup. Mengenali bakat Anda hanyalah permulaan. Memeliharanya membutuhkan fokus yang gigih dan visi yang jelas. Alat yang ampuh untuk mencapai ini adalah papan visi. Representasi fisik dari impian dan tujuan Anda. Tuliskan aspirasi Anda, bacalah setiap pagi dan sore, dan biarkan mereka meresap ke alam bawah sadar Anda. Kebiasaan ini menciptakan cetak biru mental yang memandu tindakan Anda. Inti dari perjalanan ini adalah keharusan untuk bermimpi besar. Mengapa puas dengan yang biasa-biasa saja ketika alam semesta menyimpan potensi untuk yang luar biasa? Percayalah pada kekuatan yang lebih tinggi atau hanya kemungkinan tak terbatas dalam diri Anda. Keluarga Obama tidak membiarkan awal yang sederhana mereka menentukan masa depan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai landasan untuk bangkit ke ketinggian yang tak terbayangkan. Ingatlah bahwa mengubah hidup Anda membutuhkan perubahan pendekatan, seperti yang dikatakan Henry Ford. Jika Anda selalu melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda akan selalu mendapatkan apa yang selalu Anda miliki. Hentikan kebiasaan lama, melangkahlah ke wilayah yang belum dipetakan, dan berani untuk gagal. Saat Anda melangkah maju, perubahan tidaklah mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan sejati. Sekarang saya mengundang Anda untuk merenungkan apa hadiah unik Anda, bagaimana Anda memeliharanya. Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di komentar di bawah. Mari kita mulai percakapan yang menginspirasi untuk menemukan dan mengembangkan hadiah yang telah diberikan kepada kita. Kelima, kesuksesan datang dengan keyakinan dan ketidaknyamanan. Kesuksesan hanya datang ketika orang bersedia untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menghadapi tantangan. Ketidaknyamanan, atau terkadang bahkan kegagalan publik, adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Contoh utama adalah Steve Harvey, seorang tokoh terkenal yang pernah menghadapi salah satu kesalahan publik terbesar di kontes kecantikan Miss Universe 2015, ketika ia secara keliru mengumumkan pemenang yang salah. Insiden itu langsung menjadi titik kritik global. Itu bukan hanya momen yang memalukan, tetapi juga sangat meragukan kompetensinya di mata penonton. Namun, dalam situasi seperti ini, individu memiliki dua pilihan, untuk bangkit atau menyerah. Steve Harvey memilih untuk menghadapi masalah tersebut. Dia tidak hanya meminta maaf secara terbuka, tetapi juga melanjutkan karirnya dengan sikap yang teguh. Daripada membiarkan kesalahan mendefinisikan dirinya, dia mengubah insiden itu menjadi pelajaran untuk tumbuh. Pelajaran besar dari kisah Steve Harvey adalah bahwa hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada Anda, tetapi oleh bagaimana Anda memilih untuk bereaksi terhadapnya. Ketika dihadapkan dengan kesalahan serius selama kompetisi Miss Universe 2015, Harvey tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan dirinya.
Alih-alih menyerah pada tekanan kritik publik, dia mengubah momen yang tak terlupakan itu menjadi motivasi untuk melanjutkan karirnya dan menegaskan kembali harga dirinya. Kepercayaan diri dan tekad Harvey membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir, kecuali Anda membiarkannya. Dia melanjutkan pekerjaannya dengan semangat yang kuat, membangun merek pribadi yang bahkan lebih berpengaruh daripada sebelumnya. Bagi banyak orang, kisahnya adalah bukti bahwa kekuatan batin dapat membantu orang mengatasi tantangan apapun. Kesuksesan seperti yang telah ditunjukkannya selalu membutuhkan pengorbanan dan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Kesuksesan tidak datang dari menghindari kesulitan, tetapi dari merangkul kesalahan sebagai bagian yang tak terelakkan dari perjalanan. Harvey mengajarkan kita bahwa martabat tidak hancur oleh kegagalan, tetapi diperkuat ketika kita bangkit dan bergerak maju. Terima kasih telah bersama kami sejauh ini. Dukungan Anda tidak hanya membantu menyebarkan pesan, tetapi juga menciptakan perubahan, membawa senyum harapan dan kehidupan yang lebih baik. Jika Anda berpikir untuk mengklik, pikirkan lagi, karena itu akan menjadi kesalahan besar. Apa yang akan datang selanjutnya akan menjadi lebih menarik dan inovatif. Percayalah, Anda tidak akan ingin melewatkannya, karena ini adalah bagian terbaik, rahasia yang dapat mengubah hidup Anda. Tetap di sini, karena kami akan membawa semuanya ke tingkat berikutnya dengan 5 pelajaran lagi untuk mengubah diri Anda dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Jangan pergi kemanapun, kita baru saja memulai. Keenam, temukan dan jalani bakat alami Anda. Masing-masing dari kita ketika lahir membawa dalam diri kita bakat khusus, hadiah yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu kita membentuk jalan kita sendiri. Ini bukan hanya tentang keterampilan yang mudah dikenali seperti menyanyi, menari, atau bermain olahraga, tetapi juga kemampuan yang lebih dalam seperti empati, pemecahan masalah, atau bahkan menciptakan kedamaian di tengah kekacauan. Bakat bukan hanya sesuatu yang membuat kita menonjol, itu juga kunci yang membimbing kita ke tujuan terdalam dari hidup kita. Namun, mengapa begitu banyak orang mengabaikan hadiah yang berharga ini? Mereka terjebak dalam pusaran pekerjaan yang tidak cocok, tanggung jawab dan mimpi yang monoton, terkekang oleh rasa takut. Ini membuat mereka merasa lelah, tidak puas, dan kehilangan cahaya di mata mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa menjadi terwarnai dengan warna pikirannya. Ketika kita memilih untuk hidup dengan cara yang tidak mencerminkan bakat kita, pikiran kita secara bertahap diwarnai dengan kekosongan, dan jiwa kita memudar. Hidup sesuai dengan bakat kita tidak hanya membantu kita menemukan kegembiraan setiap hari, tetapi juga membawa rasa makna yang mendalam. Bayangkan bangun setiap pagi dipenuhi dengan kegembiraan, karena pekerjaan yang Anda lakukan bukan hanya tanggung jawab, tetapi ekspresi paling benar dari siapa Anda. Mereka yang hidup sesuai dengan bakat mereka seringkali tidak merasa stres atau lelah. Sebaliknya, mereka mengalami harmoni antara apa yang mereka lakukan dan siapa mereka. Namun, untuk benar-benar menemukan bakat kita harus mengatasi kebingungan antara gairah dan bakat. Gairah seringkali merupakan sesuatu yang menggairahkan kita untuk waktu yang singkat, tetapi bakat terletak jauh di dalam sifat kita, sesuatu yang terasa mudah, alami, dan abadi ketika kita melakukannya. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menyadari hal ini, tetapi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ambil kisah Kolonel Harlan Sanders, pendiri KFC. Pada usia 65, ketika banyak orang berpikir hidup telah berakhir, dia mulai membangun kerajaan dari bakatnya memasak. Ini adalah bukti nyata bahwa selama kita cukup berani untuk memulai, bakat dapat menjadi batu loncatan untuk mengatasi semua tantangan hidup yang penuh dengan hal-hal sulit. Tantangan ini membentuk siapa Anda. Jika Anda gagal, lihatlah sebagai pelajaran untuk mengungkap bakat terpendam dalam diri Anda. Kesalahan masa lalu dapat menjadi mercusuar yang membimbing Anda dan generasi mendatang. Jangan ragu untuk berbagi cerita Anda, karena terkadang nasihat sederhana dapat mengubah hidup orang lain. Hidup sesuai dengan bakat Anda.
karena itulah satu-satunya cara untuk mencapai kedamaian dan kegembiraan sejati. Jangan menunggu, karena hari ini selalu merupakan waktu yang tepat untuk memulai. Seperti yang dikatakan Epictetus, pertama katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan, dan kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan. Tentukan orang yang Anda inginkan, dan hiduplah sepenuhnya dengan bakat yang telah diberikan kepada Anda. Ketujuh, jangan biarkan lingkungan dan prasangka membatasi Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa lingkungan sekitar dan prasangka sosial seperti bayangan berat yang menghalangi kemajuan Anda? Jika demikian, Anda tidak sendirian, dan jawabannya adalah, jangan biarkan lingkungan dan prasangka membatasi Anda. Hidup selalu penuh dengan tantangan, tetapi melalui tantangan-tantangan itulah kita dapat menemukan motivasi dan peluang untuk berubah. Saat hari baru dimulai, apakah Anda merasakan api yang menyala di dalam diri Anda yang mendorong Anda untuk melangkah keluar dan mengendalikan hidup Anda? Itulah motivasi untuk menjalani kekuatan yang membantu kita mengatasi semua kesulitan, menciptakan kegembiraan dan optimisme. Sejak Anda bangun, jiwa yang penuh gairah adalah kunci untuk membuka pintu menuju kesuksesan. Ketika datang untuk sukses, kita tidak bisa mengabaikan uang. Namun, ada kesalahpahaman umum bahwa uang bukanlah segalanya dan uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Pada kenyataannya, uang dapat menciptakan peluang, persatuan untuk meningkatkan kehidupan, mengurangi kekhawatiran, dan memberi Anda kebebasan untuk mengejar hasrat Anda. Sebenarnya uang bukanlah tujuan, tetapi alat yang mendukung Anda dalam perjalanan Anda untuk menemukan makna dan kebahagiaan. Kadang-kadang kita mendengar pepatah dalam Alkitab, lebih mudah bagi seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan berpikir bahwa kekayaan tidak dapat dicapai jika Anda menginginkan kehidupan yang baik. Namun, ini adalah kesalahpahaman. Lubang jarum sebenarnya adalah gapura sempit di Timur Tengah yang mengharuskan seekor unta untuk berlutut agar dapat melewatinya, membawa pesan kerendahan hati dan rasa hormat. Ini tidak berarti bahwa orang kaya tidak dapat mencapai surga, tetapi mereka harus menjaga kerendahan hati dan hidup bermakna. Setelah mengalami kemiskinan, saya memahami tekanan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkannya. Namun, dari pengalaman itu, saya telah belajar bahwa melarikan diri dari kemiskinan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sangat penting. Yang lebih penting adalah menjaga kerendahan hati dan tidak melupakan tujuan hidup yang bermakna. Sepanjang perjalanan saya menghabiskan beberapa waktu di gereja di mana saya salah memahami ajaran pendeta. Namun, ketika saya lebih mengerti, saya menyadari bahwa kisah Alkitab ini sebenarnya menasihati kita untuk hidup dengan rendah hati dan fokus pada nilai-nilai yang langgeng. Saya bertekad untuk menjadi kaya bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk membangun kehidupan yang penuh dan bermakna. Ingatlah bahwa iri hati dan kebencian dari orang-orang di sekitar Anda hanyalah tantangan yang tidak dapat dihindari. Orang yang membenci Anda seringkali hanya mencerminkan ketidakpuasan mereka sendiri. Jangan biarkan hal itu membuat Anda putus asa. Percaya diri, fokus pada tujuan Anda, dan jangan pernah melupakan visi Anda. Buatlah papan visi, tetapkan tujuan yang jelas dan pertahankan keyakinan Anda pada diri sendiri. Itu penting untuk mencapai impian Anda. Anda dapat melakukannya karena Anda adalah orang yang memutuskan hidup Anda. Bertindaklah hari ini dan jangan biarkan apapun menghentikan Anda untuk bergerak maju. Kedelapan, tuliskan visi Anda untuk memperkuat keyakinan Anda. Ada hal ajaib yang terjadi ketika Anda menuliskan tujuan Anda. Itu bukan hanya sebaris teks di atas kertas, tetapi komitmen untuk diri sendiri, sebuah deklarasi kepada dunia bahwa Anda siap untuk mengubah impian Anda menjadi kenyataan. Tindakan sederhana ini seperti menanam benih, meletakkan dasar untuk kebesaran yang ada di depan. Dengan menuliskan tujuan Anda tidak hanya membentuk ide-ide dalam pikiran Anda, tetapi juga menciptakan hubungan antara kemauan, tindakan, dan keyakinan. Saya tidak akan pernah melupakan kisah seorang gadis muda yang bersemangat menulis. Suatu hari, dia menulis di buku harian,
Saya akan menerbitkan buku sebelum saya berusia 25 tahun. Ketika dia berbagi mimpi ini dengan teman-temannya, mereka menertawakan dia. Kamu bukan seorang penulis, berhentilah bermimpi. Bahkan di meja makan, ibunya mempertanyakan, menulis buku itu bagus, tetapi bagaimana kamu akan mencari nafkah? Di tengah keputusasaan, hanya ada satu orang yang percaya padanya, neneknya, yang menghargai setiap kata yang dia tulis. Sayangku, jika kamu tidak percaya dalam mimpimu, siapa lagi yang akan? Neneknya mendorongnya untuk menulis setiap hari, bahkan jika itu hanya beberapa baris. Mengatasi ejekan dan keraguan, dia mulai dengan cerita pendek dan mengirimkannya ke majalah lokal. Meskipun ditolak berkali-kali, dia tidak menyerah. Sebelum berusia 25 tahun, buku pertamanya diterbitkan dan diterima dengan hangat. Kesuksesannya tidak hanya terletak pada bakatnya, tetapi juga pada ketekunan dan keyakinannya pada tujuan yang telah ditulisnya. Anda juga akan menghadapi tantangan dalam hidup. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak mengerti impianmu, dan beberapa bahkan mungkin mencoba membuatmu meragukan dirimu sendiri. Namun, itu bukan alasan untuk menyerah. Kata-kata yang mengecilkan hati atau pandangan skeptis hanyalah ujian untuk melihat apakah Anda benar-benar serius dengan tujuan Anda. Ketika Anda mengatasi rasa takut dan keraguan, Anda akan menemukan kekuatan batin yang tidak pernah Anda ketahui. Mulailah dengan hal-hal terkecil. Anda tidak memerlukan rencana yang sempurna atau semua jawaban. Seseorang yang ingin membuka kafe tidak perlu tahu bagaimana bersaing dengan merek besar saat ini. Sebaliknya, mereka hanya perlu memulai dengan menuliskan ide-ide mereka, meneliti target pelanggan mereka, atau bahkan menemukan sudut kecil untuk bereksperimen. Langkah-langkah kecil ini akan mengaktifkan peluang besar yang tidak pernah Anda duga. Yang lebih penting, pertahankan iman. Jangan pernah lupa bahwa doa dapat mengubah segalanya, termasuk kegigihan Anda. Percaya pada apa yang Anda dilahirkan untuk lakukan adalah kunci kesuksesan. Biarkan hati Anda membimbing Anda dan rasakan kegembiraan hidup sesuai dengan takdir Anda. Kesembilan, setiap orang memiliki saat-saat ketika mereka memutuskan untuk melanjutkan atau menyerah. Setiap orang menghadapi saat-saat ketika mereka harus memilih untuk melanjutkan atau menyerah. Saat-saat ini, meskipun singkat, memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup seseorang. Ketekunan, keyakinan, dan kemampuan untuk meraih peluang adalah yang membentuk kesuksesan kita. Mari kita mulai dengan aspirasi dan ketekunan. Bayangkan Anda sangat menginginkan sesuatu sehingga itu menjadi satu-satunya kekuatan pendorong yang mendorong Anda maju setiap hari. Misalnya, seorang wanita bernama Angela Duckworth, sekarang seorang psikolog terkenal, pernah menghadapi rintangan yang signifikan dalam karirnya. Ketika dia menjadi guru, dia memperhatikan bahwa siswa gagal bukan karena kurangnya bakat, tetapi karena kurangnya ketekunan. Angela menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti dan mengembangkan teori grit, kekuatan kegigihan dan gairah jangka panjang yang dia yakini sebagai faktor inti kesuksesan. Meskipun awalnya dikritik dan ditolak oleh orang lain, Angela tetap tekun dalam pekerjaannya. Sebagai hasilnya, dia menjadi salah satu peneliti terkemuka dalam pendidikan, dan bukunya, Grit, Kekuatan Gairah dan Ketekunan, mengubah cara kita memahami kesuksesan. Elemen penting dalam perjalanan ini adalah keyakinan. Bagi banyak orang, itu adalah keyakinan pada diri mereka sendiri. Bagi orang lain, itu adalah keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi. Ketika kita percaya pada apa yang ada di dalam diri kita dan tetap teguh dalam tujuan kita, kita dapat mengatasi bahkan kesulitan terbesar. Namun tidak ada yang berhasil hanya melalui usaha pribadi. Angela Duckworth tidak mungkin mencapai prestasinya tanpa dukungan dari komunitas guru dan cendekiawan. Mereka tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga menguji ide-ide Angela, membantunya menyempurnakan teorinya. Kisah ini adalah bukti hidup bahwa ketika Anda tekun dan membuka diri untuk menerima bantuan, pintu tak terduga akan terbuka. Namun, semua ini benar-benar penting hanya ketika kita memanfaatkan peluang.
Ada orang yang berdiri di ambang kesuksesan tetapi menyerah karena takut atau kurangnya tekad. Saat-saat ini dikenal sebagai momen kemunduran. Saat-saat ketika Anda dapat berbalik dan menyerah pada impian Anda. Jangan biarkan mereka mengalahkan Anda. Ingatlah, kesuksesan tidak datang dengan segera. Itu adalah hasil dari kegigihan, usaha yang kuat, dan kemampuan untuk menghadapi kegagalan tanpa menoleh ke belakang. Dalam hidup, Anda akan menghadapi tantangan yang mungkin tampak mustahil untuk diatasi. Tetapi di saat-saat inilah Anda akan belajar bahwa ketekunan dan keyakinan tidak hanya membantu Anda mencapai tujuan Anda, tetapi juga membuat Anda menjadi orang yang lebih kuat. Seperti kata Epictetus, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Kuasai diri Anda sendiri, terus maju, dan kesuksesan akan datang kepada Anda. Kesepuluh, kesuksesan adalah hasil dari keyakinan, ketekunan, dan tindakan. Dalam hidup, tidak ada yang datang dengan mudah. Namun, kesuksesan selalu merupakan hasil dari iman, ketekunan, dan tindakan tegas untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah jangan pernah menyerah. Begitu Anda berhenti, Anda pasti akan kehilangan kesempatan untuk berhasil. Jika Anda tidak mau menanggung kesulitan dan menghadapi tantangan, tujuan Anda akan tetap menjadi mimpi yang jauh. Namun, ketika Anda bertahan, bahkan ketika semuanya tampaknya melawan Anda, pintu baru akan terbuka, dan kesuksesan akan datang kepada Anda. Kekuatan iman adalah faktor penting di jalan untuk mencapai kesuksesan ketika menghadapi kesulitan. Jika kita percaya pada diri kita sendiri dan pada kekuatan yang lebih besar, kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Salah satu kisah yang menonjol adalah tentang seseorang yang pernah melalui masa tunawisma dan perjuangan hidup. Namun, melalui iman kepada Tuhan dan keyakinan pada dirinya sendiri, orang ini mengatasi semua kesulitan, tidak hanya mendapatkan pekerjaan yang stabil, tetapi juga membangun kehidupan yang bahagia. Ini adalah bukti nyata bahwa iman akan membimbing kita untuk menemukan jalan, bahkan dalam situasi yang paling tanpa harapan. Menerima diri kita sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengubah kita adalah prinsip penting untuk sukses. Kita tidak bisa hidup sesuai keinginan orang lain dan melupakan diri kita sendiri. Sebuah cerita menarik tentang ini adalah tentang seseorang yang pernah dikritik karena cara dia berbicara. Meskipun ada saran untuk berubah agar lebih dapat diterima, dia tetap teguh dalam cara alami komunikasi dan kejujuran pada dirinya sendiri. Inilah yang membantunya mencapai kesuksesan. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Epictetus, pertama katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan, dan kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan. Perubahan tidak selalu mudah, tetapi mengetahui bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini membuat kita lebih kuat. Melalui ketekunan, iman, dan pertolongan Tuhan, kita dapat mengubah impian kita menjadi kenyataan. Setiap langkah, baik kecil maupun besar, adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Kesuksesan tidak hanya datang dari apa yang kita capai untuk diri kita sendiri, tetapi juga dari bagaimana kita membantu orang lain, membantu masyarakat, terutama anak-anak. Adalah cara bagi kita untuk memberikan kembali apa yang telah kita terima. Berbagi kegembiraan dan pengetahuan dengan generasi muda akan membawa nilai tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga membuat kita merasa bahwa hidup memiliki makna yang lebih dari sebelumnya. Jadi, kami baru saja menjalani perjalanan yang bermakna selama 40 menit untuk mengeksplorasi kekuatan stoisisme dan cara menerapkannya dalam kehidupan. Prinsip-prinsip yang diberikan stoisisme tidak hanya dapat membantu Anda menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, tetapi juga mendorong Anda untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dengan keputusan yang lebih bijaksana di setiap saat. Mulai dari menghadapi kesulitan hidup hingga menguasai emosi dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk tumbuh. Stoisisme adalah alat yang ampuh bagi Anda untuk mengubah hidup Anda dengan cara yang berkelanjutan dan bermakna. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin menjelajahi lebih lanjut tentang stoisisme atau topik lain yang dapat mengubah hidup Anda, jangan ragu untuk membagikan pemikiran Anda.
Anda dapat mengomentari 1 jika Anda menyukai video ini atau 0 jika Anda merasa ada area untuk perbaikan. Kami sangat menghargai masukan Anda untuk terus meningkatkan. Jika Anda merasa video ini menarik dan berharga, jangan lupa untuk mengklik suka atau membagikannya untuk menyebarkan pengetahuan kepada orang lain dan berlangganan saluran kami sehingga Anda tidak akan melewatkan video mendatang. Ikuti kami saat kami melanjutkan perjalanan menjelajahi filosofi dan topik kehidupan yang membantu Anda meningkatkan kualitas hidup Anda. Terima kasih telah menonton dan kami tunggu kehadiran Anda di video selanjutnya.